Namaku Dina. Di usia 24 tahun, aku pikir aku sudah menemukan cinta sejati. Seseorang yang bikin aku merasa aman, dimengerti, dan paling penting, dicintai sepenuhnya. Namanya Andra. Kami bertemu di tempat kerja. Awalnya hanya urusan proyek. Tapi dari situlah semuanya berubah. Pelan tapi pasti, ada rasa yang terselip di hati kami seiring dengan kebersamaan yang kami lalui. Lewat banyak cerita akhirnya menjelma menjadi cinta. Dia pria dewasa yang hangat. Selalu tahu kapan harus diam, kapan harus bertanya. Dan cara dia menatapku membuatku merasa aku satu-satunya di dunia. Beberapa bulan setelah kami dekat, dia bilang ingin menikahiku. Tapi diam-diam, dia bilang keluarganya masih tradisional. Nggak mungkin mereka langsung terima. Lagi pula, katanya, aku terlalu berharga untuk harus menghadapi penolakan. Itulah alasannya waktu itu. Dan aku percaya. Kami menikah secara siri. Hanya kami berdua, seorang penghulu dan beberapa orang saksi yang tak aku kenal. Aku bahkan pakai gaun putih yang kupinjam dari temanku. Rasanya sederhana, tapi indah. Andra bilang, suatu saat nanti kami akan menggelar resepsi sungguhan. Bahagia aku saat itu, tak ada sesuatu yang bisa gambarkan selain rasa bahagia. Bahagianya seorang wanita sesungguhnya. Aku menunggunya dengan sabar. Tapi seiring waktu, aku mulai merasa ada yang aneh. Dia gak pernah nginap. Kalau malam minggu, dia bilang harus dinas luar kota. HP-nya selalu di mode pesawat saat bareng aku. Awalnya, aku anggap itu bagian dari perjuangan. Tapi setelah 2 bulan, semua terasa janggal. Saat aku ingin mengunggah foto pernikahan kami, dia marah. Bilangnya, kalau ketahuan kantor, aku bisa kehilangan posisi pentingku. Katanya juga, dia belum siap jadi konsumsi publik. Tapi alasannya mulai kedengaran seperti alasan murahan. Suatu malam, aku nekat mengikuti dia dari kantor. Dia naik taksi, aku naik ojek, jauh di belakang. Jantungku terus berdetak, aku gak tahu aku ngapain sebenarnya. Tapi hatiku menuntunku terus. Hingga dia berhenti di sebuah rumah besar di kawasan elit. Dan saat dia mengetuk pintu, seorang wanita keluar, membuka pintu dan langsung memeluknya. Dari dalam rumah seorang anak kecil berlari dan berseru, "Ayah!" Saat itu semuanya berhenti. Kakiku gemetar, aku mematung. Darahku berhenti mengalir. Dia sudah punya istri dan anak. Aku gak bilang apa-apa ke Andra malam itu. Aku langsung pulang, menangis sampai subuh, lalu tidur. Atau lebih tepatnya, pingsan karena sakit hati. Tapi besoknya, aku menerima pesanannya. "Kamu Dina kan? Istri barunya Andra? Kita perlu bicara." Nomor tak dikenal. Aku tak balas. Besoknya dia kirim foto aku dan Andra saat akad nikah. Dikirim oleh orang asing. Lalu dia kirim pesan lain. "Kamu bukan satu-satunya. Kamu perempuan keempat. Tapi kamu satu-satunya yang dia nikahi. Kita semua korban. Tapi aku istri sahnya." Kami bertemu. Perempuan itu Dewi, wanita anggun tenang, tapi matanya menyimpan trauma mendalam. Dia tidak marah padaku, tapi kalimat-kalimatnya membunuhku pelan-pelan. Andra itu penipu emosional. Dia pintar bikin perempuan merasa paling spesial. Tiap kali dia berubah, dia bawa perempuan baru ke hidupnya. Dan tiap kali perempuan itu sadar, dia kabur. Dia bukan cuma suami, dia aktor. Jess Andra hilang dari hidupku tak lama setelah itu.
Nomornya tak aktif. Kantornya bilang dia resign. Rumah kontrakanku dibayar penuh oleh seseorang tanpa nama. Aku gak pernah dengar kabar dia lagi. Yang tertinggal cuma satu, rasa benci pada diriku sendiri. Aku merasa bodoh. Bukan karena dibohongi, tapi karena aku masih mencintainya. Entah kenapa. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya adalah tahu bahwa aku bukan istri, bukan korban, tapi hanya selingkuhan yang gak sadar diri. Sekarang, aku sendiri tak tahu apakah aku harus bahagia sebagai seorang istri atau berduka sebagai seorang selingkuhan. Entahlah, tapi sampai kini aku belum bisa memutuskan apa yang kulakukan ke depannya. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi. Like dan share sampai 10.000 kali. Untuk kisah-kisah menarik lainnya. Ki Desta Story. Cerita bukan sekadar hiburan, tapi perjalanan rasa. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi kebenaran yang telat disadari.